Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi bimbingan konseling izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi pagi. Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mau diwawancarai sama kami. Iya, sama-sama. Sebelumnya kita akan perkenalkan diri ya Ibu. Jadi perkenalkan, nama saya Alisa Lutfianade dari kampus UHAMKA, Prodi BK semester 5. Diperkenalkan untuk teman-teman memperkenalkan diri masing-masing. Dipersilakan. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Kizia Sahla. Saya juga sama dari Prodi Bimbingan Konseling dari FK UHAMKA. Kita ya. Perkenalkan, saya Zara Maharani dari FK UHAMKA, Prodi BK semester 5. Perkenalkan, nama saya Elvianti Kuspomo. Saya berasal dari Prodi BK FK UHAMKA. Ya, gimana sih Bu karakteristik umum dari para peserta didik di sekolah ini? Kalau karakteristik umum Al-Heria berarti kelas 10, 11, 12 ya. Ya. Secara umum ya pastinya heterogen ya anak-anak kita. Nah, karena kan dari riwayat kehidupan yang berbeda-beda, baik misalnya karakteristik orang tuanya, kemudian perekonomian keluarga, lingkungan yang membentuk, jadi heterogen sih secara umum gitu. Menurut Ibu, bagaimana cara membangun karakteristik peserta didik yang tepat untuk menghasilkan peserta didik berkarakteristik baik? Untuk perilaku baik ya berarti. Ya. Kebetulan kan di Al-Heria memang bukan hanya tahun ini aja ya, dari tahun lalu juga sudah melakukan sebuah konsistensi ya untuk pembiasaan yang membentuk karakter peserta didiknya itu untuk dari sisi ibadahnya juga stabilkan gitu ya, kemudian berperilaku yang baik. Jadi salah satu yang kerekam di jadwal itu adalah pembiasaan. Seperti pagi misalnya pembiasaan untuk duha, tadarus, kemudian udah belajar, siangnya juga tetap kita kondisikan untuk pembiasaan sholat zuhur berjamaah ya, berikut dengan wirid singkat dan doa gitu ya. Kemudian kalau di Al-Heria memang sampai asar. Iya. Jadi kalau zuhur tuh kan bareng sama MTS karena satu atap ya. Nah, untuk asar kita sendirian ibaratnya gitu, tetapi mengambil posisi bagaimana di kelas itu anak sendiri, jadi kelas masing-masing. Jadi kalau zuhur berjamaah itu kan standby-nya berarti imamnya guru ya, baik MTS atau MA. Nah, kalau untuk asar kita coba nih pembiasaan dengan karakter di mana si anak sendiri yang menjadi imam, kemudian juga qomat lah katakan seperti itu ya, dan juga berdoa, memimpin doa. Jadi itu sebuah kebiasaan yang kita coba menjadi sebuah nilai-nilai karakteristik dari ibadah dan akhlak yang baik, yang mudah-mudahan. Kemudian kalau karakteristik yang lain pembiasaan seperti upacara itu kan termasuk nasionalisme, patriotisme ya. Termasuk di sini juga literasi. Literasi salah satunya bukan hanya membaca buku aja, tetapi lagu-lagu nasional ya. Kemudian mereka biasa untuk memberikan kesimpulan dari sebuah bacaannya. Sekarang kita coba nih anak di depan ngomong gitu kan, supaya jadi sebuah perilaku karakter yang nanti pada saat bermasyarakat siap gitu untuk tampil dimanapun. Jadi di Al-Heria intinya berbagai macam ya pembiasaan-pembiasaan yang kita maksudkan dengan tujuan nanti
menjadi karakteristik pribadi yang handal ya di kemudian hari, berakhlak, demikian Kak. Nah, kemudian Ibu selanjutnya bagaimana cara sekolah mengembangkan dan mencoba untuk mempertahankan kultur positif atau budaya yang ada di sekolah ini agar terus terjalin di dalam kegiatan sekolah. Memang membiasakan itu nggak mudah ya. Yang pasti karena ini warga sekolah, maka potensi itu bisa terjadi terlaksana apabila seluruh warga sekolah ya, warga madrasahnya ikut andil gitu. Jadi pembiasaan itu kan memang untuk anak, dilakukan oleh anak gitu ya, anak peserta didik. Tetapi guru maupun karyawan di sini itu turut turut andil ya dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan ini bisa terus menerus dan konsisten gitu. Kalau fluktuatif dalam artian ada mood-moodan ya, anak kan kadang capek juga literasi misalnya baca gitu. Tapi karena di sini semuanya ikut mendukung ya kegiatan pembiasaan ini, maka alhamdulillah dari tahun ke tahun terlaksana dengan baik. Bahkan saat COVID yang orang lain kondisinya mungkin ini ya, kayaknya tuh sekolah nggak stabil gitu. Alhamdulillah yang akhirnya termasuk yang stabil. Kalau prosentasenya itu 92%. Selanjutnya Ibu, Iya. jika ada peserta didik yang terus-menerus melanggar tata tertib di sekolah, apakah ada tindakan khusus melalui guru bimbingan dan konseling? Iya, ada. Jadi memang pertama ketika kita berada di dalam, kan kalau siklusnya ya. Iya. Misalnya si anak hal simpel aja lah, baju yang laki-laki dikeluarin ya. Maka pembinaan guru mata pelajaran tersebut kan yang pertama gitu. Kemudian apapun sih yang terjadi di dalam kelas itu kontribusinya adalah guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran kalau misalnya udah banget baru ke guru BK gitu. Jadi kontribusi guru BK di sini di semua ranah sih berperan sekali. Karena kan dia yang ngayomin ya segala macam, yang punya teori bahkan kan dibandingkan kami walaupun pendidik yang belajar psikologi pendidikan tetap aja ya kan. Lebih banyak lah nih kakak-kakak ini calon-calon guru BK ya gitu. Baik Ibu. Lalu bagaimana cara mengembangkan bakat-bakat siswa di MA Al-Khairijah ini yang terpendam menurut Ibu? Iya. Jadi Kak, kalau masuk di sini PPDB kita kan memang ada tes seleksi penerimaan peserta didik baru. Nah, selain baca tulis Quran, tahfiznya, terus tes akademik literasi numerasi ya sekarang ya. Itu juga adik-adik kita cek minat bakatnya. Makanya sempat dari tahun kemarin kita menyebutkan lah madrasah sadar bakat gitu. Jadi anak-anak tuh melalui konsep lebih ke psikologi sih ya, itu dengan talent mapping. Jadi dipetakan minat bakat si anak gitu. Dan memang guru-guru di sini nggak bisa dibohongin ya, bukan hanya guru BK aja kerjaannya gitu ya, harus ngolah si A, si B, si C. Kalau ada 200 kan lumayan ya. Tapi wali kelas khususnya juga ya, dan juga guru yang lain kalau dia ngelihat potensi yang ini si A, si B itu biasanya selalu sharing. Sehingga kita akan lebih mudah ya, dan insya Allah jadi mudah untuk oh iya nih si ini punya ini loh, ternyata di musik biolanya gitu misalnya ya gitu. Jadi salah satunya memang kita dengan talent mapping gitu. Kemudian pada saat peserta didik baru juga memang mereka harus nulisin tuh siapa aku. Jadi ceritain gitu. Jadi iya, kurang lebih kan kita bisa baca oh iya gitu. Karena beberapa hal seperti soal ya itu ya yang mereka tulis, kita bisa ngerekam tuh oh, ternyata si ini pernah bikin game dan sudah ribuan orang misalnya menggunakan dan download misalnya gitu aplikasi gamenya. Itu kita baca karena baca itu gitu. Gitu salah satu ngecek minat dan bakatnya, selain juga sekarang udah ada talent mapping ya, kurang lebih gitu. Dan kita wawancara pada saat itu. Oh jadi ada tes wawancara juga? Ada, iya gitu. Jadi mereka kalau nulis renang ini bisa renang gitu, pernah kan akan terus berdialog kan nanti gitu.
bertanya Pak, apakah di sini Kakak dalam memberikan layanan bimbingan konseling? Cara bagaimana kamu memberikan layanan bimbingan konseling? Caranya jadi gini, sebelumnya sih saya kan pernah ngasih mereka tuh kayak tes yang tiga tipe gaya belajar, yang kayak misalkan yang auditory, visual, kinestetik. Nah di situ saya kayak bagi-bagi kelompok di antara ketiga itu. Nanti di salah satunya itu misalkan ada tugas yang ujung-ujungnya itu saya kasih layanan konseling kelompok. Kalau gitu bagaimana upaya kakak sendiri untuk menangani masalah yang sering dialami oleh para siswa tersebut? Upaya menanganinya, ya. Kalau dari masalah yang tingkatnya ringan masih bisa. Jadi sebelumnya kan kalau tingkatan permasalahan di sekolah itu kan yang paling rendah ditanganin sama wali kelas dulu. Ya kan, kalau wali kelas nggak bisa itu nanti baru ke guru BK. Ya kan, kalau guru BK nggak bisa baru ke siswaan nggak bisa baru sampai ke kepala sekolah. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan masih di tahap ringan atau sedang atau masih bisa diobrolin baik-baik, itu saya bisa upgrade. Apakah sejauh ini kakak sudah berkolaborasi sama beberapa pelajaran tentang kesulitan belajar dari siswa? Udah sampai bahas ini belum? Karena kan ada kayak nah itu agak sulit buat pemerintah sekali sama guru-guru yang di sini. Apakah pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah ini melalui pembelajaran di kelas itu dan kegiatan ekstrakurikuler ini ada? Maksudnya gimana? Pelaksanaan pendidikan karakter jadi kayak mendidik anak-anak itu memiliki karakter yang baik gitu, menjadikan karakter si peserta didiknya itu membangun. Insya Allah sih ada. Selanjutnya, dukungan apa yang Anda berikan dalam menciptakan dan mengembangkan kultur positif yang ada dalam setiap kegiatan sekolah? Ini dukungan yang Anda berikan dalam menciptakan dan mengembangkan kultur positif. Jadi dukungan dari sekolah ada berupa apa ya? Kegiatan apapun? Ya. Ya mungkin pada kita support. Baik. Berarti memang kita ada kesiswaan ya. Ada pendidikan di kesiswaan, mungkin support dari materi, mungkin support dari bimbingan segala macam. Nah, kalau misalkan OSIS di sini tuh apa mempunyai kayak kegiatan khusus buat memperingati hari-hari besar gitu? Iya. Jadi setiap kegiatan hari-hari besar selalu diadakan seperti pesantren kilat, terus Maulid Nabi dan lain sebagainya. OSIS di sekolah ini mengadakan pentas seni secara berkala untuk sebagai ajang menyalurkan sesuatu bakat nggak? Kalau untuk tahun kemarin itu sebelum saya menjadi ketua OSIS itu ada acara seperti itu kayak muhadharah namanya. Terus cuma untuk sekarang belum ada, kemungkinan nanti akan diadakan ketika kenaikan kelas seperti kelas 12 pengen lulus, kayak kelas 11 naik ke kelas 12 gitu. Selanjutnya, apakah di sekolah ini OSIS mengadakan class meet? Biasanya apa saja yang ditampilkan di kelas itu? Ya, setiap habis pulangan ya biasanya terus mengadakan class meet. Terus yang ditampilkan biasanya kayak cabang-cabang olahraga, contohnya kayak badminton, futsal, catur, dan biasanya kalau games ML kayak gitu. Ya. Di sekolah ini biasanya melakukan kerja bakti nggak sih guna membersihkan lingkungan sekolah biasanya? Iya, di program kami sejauh ini ada, tapi belum terlaksana karena masih belum mempertimbangkan itu hari apa yang mau dibuat kerja bakti.